Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh teman-teman. Berjumpa kembali kita di channel di Desa Mabindo. Kali ini saya yang akan kembali hadir di channel ini untuk memberikan salah satu tutorial cara penggunaan atau cara menggunakan format SKTM. Format SKTM sendiri ini akan saya sertakan di video ini dan teman-teman bisa download di link deskripsi video ini. Baik, kita langsung saja. Jadi dokumennya itu berbentuk begini teman-teman ya. Ini. Di file ini ada 3 lembar kerja. Yang pertama adalah data umum, kemudian yang kedua adalah database, dan yang ketiga adalah blanko. Nah, ketika teman-teman pertama sekali mendownload dan ingin menggunakan file ini, maka yang pertama sekali dilakukan adalah mengisi format data umum atau worksheet data umum. Jadi data umum itu yang dibutuhkan adalah kabupaten, nama kabupaten, kemudian nama kecamatan, kemudian nama desa, alamat, kemudian nama pimpinan, kemudian jabatan pimpinan, dan kode desa. Setelah selesai semua diinput di sini, maka format sudah siap digunakan. Nah, ketika misalnya ada orang yang membutuhkan SKTM atau surat keterangan tidak mampu, maka kita mengisinya di lembar kerja database. Jadi di lembar kerja database ini yang dibutuhkan itu adalah tanggal pembuatan blanko atau tanggal permohonan, kemudian nicknya yang bermohon, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir. Ini tanggal lahir saya robot dulu teman-teman ya. Tanggal lahir. Jadi ini tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, pekerjaan, agama, kemudian nama ayah, nama ibu, alamat, kemudian pejabat yang bertanda tangan, kemudian jabatan yang bertanda tangan. Nah, di sini. Kemudian kalau misalnya ada 2 orang, maka teman-teman bisa menginput satu kali sekaligus. Kalau misalnya di sini ya, anggaplah tanggal 4/2/2019. Jadi kita tinggal input tanggal 4/2/19. Kemudian kemudian nicknya misalnya ini ya, nicknya. Kemudian namanya Ria Aditya, misalnya Ria Aditya. Kemudian tempat lahirnya Jakarta. Tanggal lahirnya misalnya tanggal 11 bulan 9 tahun 2001. Kemudian jenis kelamin perempuan, pekerjaannya adalah pelajar, misalnya agamanya Islam. Kemudian nama ayahnya misalnya Abdul Rahman. Kemudian nama ibunya adalah Sulistia. Kemudian alamatnya adalah Jalan, misalnya dusun Bonto Niho. Kemudian yang bertanda tangan adalah misalnya Ibnu Hajar, jabatannya adalah kepala desa. Setelah selesai di sini, maka kita cetak di lembar kerja blanko. Nah, kita bisa mencetak ini sekaligus. Misalnya Andini ya, Andini Putri dulu.
kita klik Andini Putri di sini, kemudian kita lihat dulu di bawah teman-teman di sini. Biasanya instansi atau lembaga yang membutuhkan dokumen seperti ini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah butuh pengetahuan camat, yang kedua tidak perlu pengetahuan camat. Sekiranya misalnya dari pemohon Andini Putri ini ditanyakan apakah butuh pengetahuan camat, kalau dia mengatakan butuh, maka di sini di kolom ini teman-teman ya, kolom ini kita tulis oke. Maka muncul mengetahui camat Bulukumpa atau camat apalah, karena kecamatan Bulukumpa. Kemudian namanya kita tulis misalnya Dr. Andes Muhammad, Dr. Andes Muhammad Salman Z Pato. Nah ini kalau misalnya dia terlalu panjang bisa saja di sini ya. Oke. Kemudian NIP-nya berapa, misalnya ini NIP-nya ya. Oke. Nah begini. Akan tetapi kalau misalnya dia tidak butuh pengetahuan camat itu, maka oke ini kita hapus saja, maka dia akan terhapus semua. Nah begitu teman-teman. Nah kemudian yang di sini ini jabatannya kan sekretaris. Nah sekretaris itu ada dua kemungkinan. Kalau di desa ada sekretaris PNS, ada sekretaris yang non PNS. Kalau dia sekretaris non PNS maka begini sudah cukup. Tapi kalau dia adalah PNS maka dia butuh NIP. Maka untuk mengisi NIP-nya di sini kita isi di sini di kolom ini teman-teman. Kalau misalnya dia butuh NIP, kita isi di sini misalnya langsung saja nomor NIP-nya, misalnya ini NIP-nya, maka dia akan otomatis tertera NIP-nya di sini. Nah, setelah selesai kita ingin mencetak yang kedua, misalnya yang kedua ini Ria Aditya. Nah, Ria Aditya maka kalau kepala desa tidak butuh NIP, berarti kita hapus NIP-nya. Nah, itu. Dan saya kira ini sudah cukup, tinggal teman-teman memilih, menginput ya. Dan kalau misalnya pertama sekali digunakan, maka data-data yang ada di sini kan data-data chatbot saja ya. Setelah misalnya download input dan teman-teman bisa mau menggunakan, maka hapus saja semua ini. Hapus saja semua. Yang perlu ini mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa ada merah di sini ya. Ada merah. Nah, ini menandakan bahwa ada nick ganda yang sudah diinput. Artinya kalau sudah diinput boleh teman-teman hapus dan cari nicknya. Misalnya di sini ya. Ini nick ganda ini. Kalau misalnya 1111, ya itu tidak. Tapi kalau misalnya nick ini kemudian kita input kembali di lain hari, dia akan berwarna merah kalau misalnya dia data itu sudah pernah diinput. Nah di sini teman-teman bisa ambil suatu inisial alternatif, apakah ingin tetap melanjutkan atau mencari saja data yang sudah ada. Nah, itu anunya, itu kenapa ada merah di kolom sini. Ya, saya kira cukup sekian untuk dokumen ini, dan teman-teman bisa mendownload ya di deskripsi dari video ini. Dan kalau misalnya masih ada yang ingin dipertanyakan, teman-teman bisa mengajukan komentar atau berkomentar di dokumen ini. Kalau misalnya
saya bisa jawab, saya akan jawab ya. Ya, demikianlah tadi satu tutorial bagaimana cara menggunakan file ini. Dan kalau misalnya teman-teman merasa bahwa file ini bermanfaat, silahkan di subscribe channel ini agar kita masih tetap semangat untuk terus memberikan atau membuatkan dokumen-dokumen yang dirasa bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan kalau misalnya dianggap ini bermanfaat, silahkan di like, komen, dan bagikan ke teman-teman yang lain yang bisa dianggap membutuhkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.